Oke teman-teman, jadi untuk materi pada bab 19 ini kita akan mempelajari yaitu sharing file NFS ya teman-teman. Nah, materi yang kita akan pelajari pertama pengenalan NFS install NFS ya teman-teman. Yang kedua konfigurasi NFS read only dan konfigurasi NFS dari Ubuntu Client dan sebagainya. Nah, yang untuk pertama kita akan belajar yang mengenai NFS, install NFS ya teman-teman. Nah, di sini terdapat dua standar file sharing yaitu NFS yang akan kita pelajari dan sambat teman-teman. Jadi, apa sih perbedaannya? Nah, jika NFS itu standar file sharing Linux to Linux, jadi antara sharingnya itu antara Linux ke Linux, sedangkan untuk Samba itu standar ke standar ya teman-teman, file sharing dari Linux ke Windows. Jadi misalnya untuk Samba itu kalian memiliki background yang kecil teman-teman, dan akan mengirimkan file ke Windows itu dinamakan Samba ya teman-teman. Untuk standar file sharingnya, dan di sini kita akan belajar mengenai NFS ya teman-teman. Nah, jadi dilihat dari topologinya, nanti di sini kita akan membuat sebuah file pada server 1 Debian dan kita akan sharing ke klien Ubuntu. Nah, di sini karena keduanya adalah Linux, maka di sini kita akan menggunakan metode NFS ya teman-teman. Nanti kita akan belajar cara konfigurasinya. Nah, sebelum menginstal NFS, kita bisa ping Google terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi di sini sudah berhasil ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa ke nano etc sources list ya teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke root. Nah, di sini kalian harus siapkan CD-ROM-nya. Ini harus dipagar ya teman-teman supaya menjadi komentar. Lalu di sini kalian dapat menuliskan dua repository ya teman-teman yang kartolo untuk nanti installnya sebuah NFS-nya. Nah, di sini sudah, lalu kita bisa Ctrl X. Setelah itu di sini kita bisa update terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu di sini kita akan menginstal NFS-nya yaitu perintah apt install NFS strip kernel strip saver ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Oke teman-teman, jadi di sini untuk cara installnya kita sudah berhasil. Untuk video konfigurasinya selanjutnya ada di video ya teman-teman. Untuk video yang kedua kita akan konfigurasi NFS read only ya teman-teman. Jadi nanti file yang di sharing itu hanya dapat dilihat saja. Nah teman-teman, jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah directory. Nah, directory tersebut akan kita share ke klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita bisa membuat direktorinya terlebih dahulu dengan misalnya mkdir nfs1 ya teman-teman. Jadi kita bisa ls lagi. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk nfs1-nya. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke nano etc export ya teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini itu akan mengedit atau mengkonfigurasi NFS1-nya yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Ini artinya nanti file yang kita sharing itu hanya dapat dilihat saja atau read ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita bisa Ctrl X. Setelah itu di sini kita bisa sistem ctl restart nfs strip channel strip saver ya teman-teman, lalu enter. Oke teman-teman, jadi ini sudah ya. Nanti kita akan lanjut konfigurasi ke video selanjutnya. Di sini untuk video yang ketiga, kita akan membuat atau mengakses NFS dari Ubuntu Client ya teman-teman. Jadi di sini untuk Debian servernya kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan buat directory yang telah kita buat sebelumnya. NFS1 ini di-sharing ke klien Ubuntu. Nanti klien Ubuntu itu dapat menerima file yang telah di-sharing dari server 1 Debian ya teman-teman. Nah, caranya di sini untuk klien Ubuntu kita bisa ping ke server Debian terlebih dahulu. Ping 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini untuk klien Ubuntu agar dapat menerima file yang di-sharing dari Debian server,
itu kita harus menginstal sudo apt install nfs command ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini untuk installnya hampir selesai. Nah di sini kita bisa ke server Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ping 10.10.10.2. Nah ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita akan melakukan mount pada server Debian. Kita akan melihat file apa yang di-sharing dari server Debian ya teman-teman, yaitu dengan perintah show mount min lalu IP dari server Debian-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa enter, dan di sini itu yang di-sharing adalah NFS1 teman-teman. Benar ya teman-teman, karena pada saat Debian itu kita membuat direktorinya NF1, nah di sini kita akan membuat sebuah direktori pada klien Ubuntu. Itu sebagai tempat untuk menerima file yang di-sharing. Di sini kita bisa pwd terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan buat direktori home dan flash share ya teman-teman. Di sini kita bisa mkdir terima NFS ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini setelah kita sudah membuat direktori untuk sebagai tempat menerima, di sini kita bisa melakukan sudo mount lalu IP dari server Debian NF1 ini ya teman-teman. IP dari server Debian NFS1 ini adalah direktori yang akan kita share oleh dengan server, lalu akan diterima flash NFS ya teman-teman. Ini adalah direktori yang kita buat sebagai tempat untuk menerima file yang di-sharing. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita akan ls lalu terima NFS1 aja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kosong ya teman-teman karena pada server directory NFS1-nya itu belum kita kasih apa-apa. Nah, di sini kita bisa isikan dengan perintah touch flash NFS1 ya teman-teman. Nah, di sini misalnya saya akan membuat dengan nama saya itu ab.txt ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita bisa ls lagi. Nah, teman-teman, di sini sudah sinkron antara IP dari klien dan server ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba membuat lagi dengan nama misalnya Zara TXT ya teman-teman. Seperti ini, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ls flash nfs1 ya teman. Nah, di sini ada dua file ya teman-teman. Di sini kita bisa cek di Ubuntu kliennya. Oke teman-teman, di sini udah sinkron ya teman-teman, ada dua file. Oke teman-teman, jadi di sini untuk video keempat, di sini kita akan belajar untuk cara konfigurasi NFS read word ya teman-teman. Jadi pada sebelumnya itu hanya dapat melihat saja file yang di-sharing, kita akan membuat file yang sharingnya itu dapat dilihat dan diubah. Nah, di sini kita bisa ke nano flash etc flash export ya teman-teman. Nah, pada sebelumnya kan kita menambahkan hanya tanda bintang, itu tanda IP, seluruh IP itu yang menerima file di sharing itu hanya dapat melihat saja atau read ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat file yang di sharing itu dapat dilihat dan diubah jadi read. Jadi teman-teman, di sini kita bisa Ctrl X. Di sini kita akan coba di kliennya. Jadi di sini kita akan coba untuk menambahkan file pada ab.txt ya teman-teman. Apakah bisa? Seharusnya tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi di sini tidak bisa ya teman, ini merah tandanya itu kita tidak dapat melakukan edit pada file atau directory terima NFS ya teman-teman. Nah, di sini untuk server Debian kita bisa membuat directory lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Sebelumnya kita telah membuat NFS1 ya teman-teman. Di sini kita akan buat lagi mkdir NFS2 teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Lalu di sini untuk membuat dapat di read dan write, kita bisa masuk ke etc flash export ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan file yang atau directory yang telah kita tadi buat NFS2 ya teman-teman. Lalu tab 2 kali. Nah, di sini kita bisa masukkan IP-nya yaitu 172.16.1.0 flash 24 ya teman-teman. Jadi yang tadinya IP-nya 172.16.1.0 itu yang akan dapat melakukan read and write file yang di-sharing ya teman-teman. SYNC ya teman-teman, itu artinya RW. Kita bisa Ctrl X lalu Y, kita enter.
lalu sistem CTL restart ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk lain Ubuntu file kita bisa membuat shell atau directory lagi ya teman-teman. Terima NFS 2. Di sini adalah tempat untuk menerima file yang disaring nantinya. Yang akan disaring adalah NFS 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan mount lagi ya teman-teman. Nah, untuk video yang terakhir kita akan melakukan mount NFS permanen ya teman-teman. Nah, jadi pada sebelumnya itu kita telah melakukan mount ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jika virtual mesin kita dimatikan, lalu kita akan melakukan mount lagi, jadi melakukan ulang mount ya teman-teman. Nah, itu agak sedikit ribet. Nah, jadi agar kita tidak melakukan mount secara berulang-ulang ketika virtual kita dimatikan, kita dapat melakukan konfigurasi mount secara permanen. Nah, di sini kita bisa langsung saja ketikkan perintah yaitu sudo nano flash etc flash vstab ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan IP dari server Debian-nya. Lalu di sini kita bisa flash titik 2, lalu flash, lalu di sini kita bisa titik 2, lalu flash, lalu di sini yang akan disaring itu misalnya NFS 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa taruh di flash home secara flash terima NFS ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa tap 2 kali. Lalu di sini untuk bisa ketikkan perintah NFS, lalu tap lagi. Lalu di sini kita bisa tambahkan perintah yang agak berbeda ya teman-teman. Underscore net dev seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, enter. Nah, oke teman-teman, jadi konfigurasi mount permanen itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, jika teman-teman matikan mesinnya, teman-teman tidak melakukan mount lagi.